Pembuat roti itu di sini aja gitu ya. Istirahatlah Imam Ahmad di situ. Ketika Imam Ahmad istirahat di situ, dia perhatikan ini pembuat roti ini. Buat roti itu sambil dia buat roti terus bekerja, tak henti-hentinya baca istighfar. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Heran Imam Ahmad. Apa kata Imam Ahmad, tanya sama dia. Ini pembuat roti nggak tahu kalau ini Imam Ahmad gitu. Aku perhatikan kau ini banyak sekali istighfar gitu. Astagfirullah, astagfirullah. Apa ininya katanya? Iya, saya ini dengan melazimkan istighfar. Melazimkan istighfar. Itu Masya Allah, setiap saya doa minta itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun ada kata dia, permintaan saya yang belum dikabulkan Allah. Apa kata Imam Ahmad itu? Saya ingin sekali jumpa dengan seorang ulama besar ahli hadis, Imam Ahmad bin Hanbal. Masya Allah. Bayangin Pak, langsung dipeluk itu. Akulah Imam Ahmad ini, bayangkan. Dengan istighfar itu, Imam Ahmad yang lain daerah, lain negeri, itu sampai ya ke situ tuh dengan tadi istighfar. Nah jadi ini Bapak Ibu, jamaah rahimakumullah. Ini diantara banyak sekali fadilah-fadilah istighfar. Istighfar, perbanyak istighfar. Ya? Jadi amal soleh. Jadi yang sudah kita tahu tentang agama ini, amalkan. Sholat 5 waktu tadi, jaga. Dan tentu sholat ini juga harus kita tingkatkan, tidak hanya kuantitasnya, namun juga kualitasnya. Kenapa harus kualitasnya? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala ingatkan kita, kalau kita ingin jadi orang-orang yang sukses, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Salat yang khusyuk. Masya Allah. Ini sekarang kita memang menjelang-jelang hari kiamat. Ya, guru-guru kita, tempat kita belajar khusus satu-satu, ya Allah, ya, wafatkan mereka. Ya. 15 Januari kemarin ada seorang Habib ya di Sukabumi, itu wafat. Sebelumnya 14 Januari Syekh Ali Jabir. Jadi saat itu saya sedang vaksin itu diberitahu sama ketuamu ini, wakil ketuamu. Saya pikir Syekh Ali Jabir itu sempat juga diskusi di WAG keluarga gitu. Sudah tua. Ternyata umurnya masih muda, masih kalau misalnya 46 ya. 44 ya. Masih muda sekali gitu, 44. Ya. Beliau ya Allah yarham ini ya, Syekh Ali Jabir kelahiran Madinah, cuma istrinya orang Lombok ya, orang Lombok. Nah ini guru-guru kita ini yang kita tempat bisa lihat tausiah untuk kita belajar kekhusyuan, ya, khusyuk dalam sholat, khusyuk dalam tilawah, ya. Memberi motivasi kita untuk banyak belajar Quran. Ini satu-satu Allah wafatkan. Nah maka mari Bapak Ibu yang saya muliakan, para pemuda yang saya banggakan, amal soleh, ilmu yang sudah kita tahu tentang agama ini, apapun dia, praktekkan. Ya. Zikir sebanyak-banyaknya, tadi sholat jaga, tingkatkan khusyuannya, termasuk mengakhiri tausiah saya, ini adalah baca Al-Quran. Interaksi kita kepada Al-Quran, Masya Allah. Interaksi kita kepada Al-Quran. Coba kita tanya diri kita, satu hari ini kita berapa banyak baca Al-Quran? Datang sahabat kepada Nabi, ya Rasulullah, saya ingin baca Quran ini ya setiap hari khatam. Wah, setiap hari khatam. Kata Nabi, ini katanya, kalau setiap hari khatam, setiap hari kamu puasa, setiap hari kamu tahajud, nanti kan kamu punya hak-hak lain, punya kewajiban-kewajiban lain. Kalau ingin menghatamkan Quran, paling cepat 3 hari. Ini kata Nabi, paling cepat
3 hari. Berarti kalau 3 hari khatam, sebulan berapa kali? 10 kali khatam. Atau kalau tak mampu, sepekan sekali. Kalau tak mampu juga, sebulan sekali. Setelah itu Nabi tak bilang lagi. Namun Bapak Ibu, bagi kita, kalau kita mampu tadi, sekurang-kurangnya sebulan sekali. Namun kalau tak mampu juga, harus setiap hari kita baca Al-Quran. Jangan sampai kita, ini mukjizat Rasulullah SAW yang terbesar di antara mukjizat besar lainnya. Kan banyak mukjizat Nabi Muhammad nih. Di antara banyaknya mukjizat besar Nabi Muhammad, ini adalah Al-Quran, dan ini masih ada sama kita. Jangan sampai kita sia-siakan. Apa bentuk penyanyiannya? Pertama, kita mau baca. Ya, baca. Satu hari kita udah berapa ayat yang kita baca? Berapa lembar yang kita baca? Berapa juz yang kita baca? Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 121, alladzina atainahumul kitaba yatsluna alaihi, alladzina atainahumul kitaba, orang-orang yang diberikan kepadanya Alkitab itu membacanya dengan bacaan yang haqqa tilawatihi, bacaan yang sebenarnya. Jadi baca. Mari kita berlomba-lomba baca Al-Quran. Bahkan kan kita hafal, ada lagunya tuh ya. Apa? Tombok hati ya. Obat hati ada 5 perkaranya. Satu diantaranya adalah baca Al-Quran dan perhatikan maknanya. Masya Allah, ini obat hati. Ini kan kita ini kalau suasana pandemi ini gelisah aja nih. Dengar orang panas badan sedikit, apa? Oh, jangan mati nih, jangan mati gitu ya. Masya Allah. Nah, sudah tahu seperti itu gitu ya, gelisah resah. Ini obatnya diantara baca Quran dengan maknanya, perhatikan maknanya. Maka saya mengajak di rumah-rumah kita ini harus ada Quran terjemah. Baca Quran. Perhatikan maknanya. Kenapa Bapak Ibu yang saya muliakan, saya banggakan? Karena Al-Quranul Karim ini dia adalah petunjuk ya, dalam kehidupan kita. Suami istri ini, mohon maaf nih, di tengah pandemi COVID ini, saya terkejut juga ketika mencoba menghubungkan apa dampak pandemi COVID ini dengan ketahanan keluarga. Saya tulislah COVID-19 cerai. Kaget saya Bapak Ibu. Data menunjukkan di seluruh dunia gara-gara COVID ini, mohon maaf, mudah-mudahan di sini tidak, jangan sampai ada ibu-ibu ini, istri-istri banyak gugat cerai terhadap para suami. Kenapa gugat cerai terhadap suami? Karena banyak suami-suami kena PHK. Itu bahaya kok. Ado Fiti abang disayang, ndak Ado Fiti, gua bahaya kok ya. Jangan gitu ya. Nah ini kenapa ini ya? Karena tadi tidak sabar. Masya Allah, Al-Quran ini menyebutkan gitu ya, ketika masalah-masalah itu apa? Sabar. Masya Allah, ini Al-Quran. Maka mari ya, baca Quran, perhatikan artinya. Mudah-mudahan ya kita semua selalu dijaga keimanan kita, dan kita semua ini dimatikan dalam keadaan Islam, dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Kata Ustaz Fauzan, kalau ada yang mau bertanya 1, 2. Oh, apa nih? Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jadi dengan ketentuan-ketentuan protokol kesehatan. Nah, saya kan ingin menyampaikan dukungan orang tua. Anak-anak kan sudah lama di sekolah, kerjanya malah aja, Pak. Jalan-jalan aja, Pak. Disuruh belajar handphone, mau pergi pada mana. Jadi saya dari dulu tentu udah ada rencana untuk sekolah. Iya. Kapan ini? Iya. Kedua, Iya, iya. kemarin kita melakukan vaksin dari Sinovac. Dan alhamdulillah juga sudah sampai ke Kota Pekanbaru. Nah, saya ingin tanya, siapakah yang akan divaksin tersebut? Dan adakah kita ini, orang-orang kita ini, warga ini yang tidak bisa divaksin? Terus orang tua banyak yang takut dengan suntikan itu. Nah, populer yang divaksin gitu. Iya. Takut. Masya Allah. Bahaya kok, penjara penuh kok. Iya, iya. Iya, iya. Salam, jazakallahu khairan katsira. Terima kasih Pak Ketua LPM. Pertama, vaksin gratis. Ya. Nah, ada bayar-bayar dong. Nanti kalau ada yang bayar lapor sama Pak Camat. Pak Camat lapor sama saya, Pak Camat ya. Kita marahin itu ya. Dokter yang menyuntik tak ada Pak, gratis. Itu langsung instruksi presiden. Yang kedua, kapan nih sekolah? Nah, kemarin kan sebetulnya di awal Januari sempat ada uji coba ya, kalau nggak salah 3 hari ya, 3 hari kemudian dievaluasi kembali karena ternyata Pekanbaru masih zona orange yang dibolehkan berdasarkan surat dari Kementerian Pendidikan itu di zona kuning dengan tetap mempertahankan menjalankan protokol kesehatan. Nah, pemerintah kota ini sudah mengirim surat Pak ke Kementerian Pendidikan, cuma tetap ya karena kondisinya ini kita ternyata masih orange. Kalau Pekanbaru Kota kuning ya Pak Camat ya, zonanya ya. Yang orange itu saat rapat tanggal 11 atau tanggal 7 ya, 7 Januari itu masih ada 4 kecamatan yang orange. Kemarin kita menunggu sampai tanggal 15, ternyata tanggal 15 ini kan kemudian Jawa Bali ini diperketat kembali dengan PSBB, makanya kita menunggu saja sekarang surat balasan dari Menteri Pendidikan. Kemudian yang usia berapa saja nih? Ya, vaksin Sinovac ini hanya untuk saat ini rekomendasinya. Ya, untuk saat ini rekomendasinya usia 18 sampai 59. Nah, 18 sampai 59. Ya. Jadi siapa yang akan divaksin? Nah, pertama memang adalah tenaga kesehatan. Ya, tenaga kesehatan. Ya, nah makanya untuk contoh, untuk supaya masyarakat tidak ragu, termasuk para tenaga medis tidak ragu, itu dimulai dari presiden, kemudian tokoh-tokoh provinsi, termasuk tokoh-tokoh kabupaten kota, termasuk yang sudah divaksin saya tanggal 14. Alhamdulillah sehat-sehat aja Pak. Tidak apa-apa gitu. Saya sudah divaksin ya. Jadi saya sampaikan. Nah, jadi ini dan vaksin ini gratis. Ya Pak ya, tolong sampaikan Pak Camat ya kepada seluruh masyarakat agar mendukung program vaksin ini. Mungkin demikian ya, karena sudah waktu syuruk. Saya mohon maaf jika ada ucapan ya, ungkapan yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu semua, apalagi ini sudah 2 Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, 3 bulan lagi. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.